mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saat ini saya menginjak semester 7. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas salah satu tokoh sastra yang bernama Rintik Seduh. Nah, pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai pokok pemikiran dari Rintik Seduh ini. Namun, sebelum ke pembahasan lebih lanjut mengenai pokok pemikiran, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai siapa sih Rintik Seduh ini dan apa saja karyanya. Rintik Seduh merupakan nama pena yang dipilih perempuan bernama asli Nadifah Alyasana yang berhasil memaafkan macet di Jakarta. Nadifah Alyasana lahir di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1998. Sana atau Rintik Seduh ini memilih nama pena Rintik Seduh supaya kesedihan yang pembacanya rasakan pada saat membaca tulisan-tulisannya bisa seperti rintik yang cepat kering dan berlalu. Nah, Rintik Seduh mulai giat menulis pada saat sejak SMP. Nah, pada saat sejak SMP dia mulai giat menulis dengan menulis puisi hingga memiliki buku kumpulan puisi miliknya sendiri. Dia sempat mengirim puisinya ke beberapa penerbit dan berakhir dengan penolakan. Baru pada usia 18 tahun dia berjumpa dengan buku pertamanya yaitu GS dan N. Oh ya, selain nama pena Rintik Seduh, Sana atau Rintik Seduh ini memiliki panggilan atau sapaan akrab bagi para pembacanya yaitu Paus. Panggilan yang akrab dipanggil Paus itu terletak di antara cerita-ceritanya yang pilu yang diciptakannya sendiri demi mencari kunang-kunang yang hilang. Dalam karirnya, Rintik Seduh sudah menulis sebanyak 7 buku. Dalam hidupnya sudah membaca entah berapa judul buku karena cinta pertamanya terhadap dunia buku sudah dimulai pada saat sejak kelas 3 SD. Nah, Rintik Seduh pertama kali dikenal sebagai penulis saat ia sering membagikan karyanya lewat Wattpad. Namanya pun semakin melambung saat ia merilis novel GS dan N1, GS dan N2 pada tahun 2017. Tulisan-tulisannya di Instagram @rintikseduh dan blognya @rintikseduh.id sudah menjadi rumah bagi jutaan orang. Selain itu, Rintik Seduh juga sering membuat podcast yaitu di YouTube dan juga Spotify. Nah, sekarang saya akan membahas karya-karya dari Rintik Seduh. Untuk karya-karyanya sendiri tadi sudah diberitahu ya bahwa Rintik Seduh sudah menulis karya sebanyak 7 buku. Nah, untuk ke-7 buku itu yaitu ada GS dan N1, GS dan N2, lalu ada Rahasia GS dan N, lalu ada Kata, lalu ada buku Minta Dibanting, lalu yang keenam ada yang berkolaborasi dengan sastrawan ternama yaitu Pasabat Djoko Damono yaitu dengan judul Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang, dan yang terakhir yaitu GS dan N3. Nah, yang akan saya bahas yaitu hanya novelnya saja atau cerita fiksinya saja, yaitu novel GS dan N1, GS dan N2, lalu GS dan N3, lalu Rahasia GS dan N, dan yang terakhir yaitu novel Kata. Nah, dari kelima novel yang telah saya bahas tadi, kelima novel tersebut merupakan novel yang telah diterbitkan, dan ada beberapa novel juga yang diterbitkan dalam beberapa sequel, yaitu seperti novel GS dan N1, GS dan N2, dan GS dan N3 seperti itu. Dan untuk kabar baiknya yaitu mengenai novel GS dan N ini, novel ini dilirik oleh MV Victor, sebuah rumah produksi film, sehingga film dari novel ini pun akan segera dirilis. Nah, dengan disutradarai oleh Rizky Balki dan dibintangi oleh Junior Bobes dan juga Hanggini Purinda sebagai pemeran utamanya. Nah, film ini juga bakal menarik untuk kita simak gitu. Meskipun rasa penasaran kita harus ditahan karena adanya pandemi ini seperti itu. Jadi penayangannya harus ditunda. Oh ya, selain kabar gembira tadi dari novel GS dan N yang diangkat menjadi film layar lebar, di sini sana juga membawa kabar baik yaitu dengan kembali hadir dengan cerita fiksi terbarunya yang bertajuk Ra yang ia bagikan lewat blog pribadinya rintikseduh.id. Kabar ini ia sampaikan lewat akun Instagram pribadinya @sana dan Rintik Seduh pada Mei
pada Mei lalu. Dalam unggahannya, Sana menyebut jika merupakan cerita fiksi ketiganya membuat para pengikut Instagram serta para penggemar buku Rintik Seduh penasaran. Sekarang saya akan membacakan sinopsis dari kelima novel yang telah saya baca. Untuk sinopsis novel yang pertama yaitu novel GS dan N1. Novel GS dan N ini berawal dari seorang gadis pendiam yang bernama Kiana Amanda yang biasa dipanggil N. Ia hanya memiliki 7 teman dekat ketika duduk di bangku SMP. Sangat berbeda dengan ketujuh temannya yang jauh dari kata pendiam, tetapi walaupun N sangat berbeda dengan ketujuh temannya yang lain, ia tetap merasa nyaman berteman dengan mereka. Ketika itu sekolahnya sedang mengadakan acara pentas seni yang diadakan setahun sekali dan dihadiri oleh band alumni SMP-nya. Teman-temannya N untuk ikut menonton di paling depan untuk menyaksikan band-band dari alumni SMP mereka yang tentunya orang-orangnya lah yang menjadi fokus utama para wanita. Tentunya N menolak karena ia lebih suka menonton dari jauh tanpa harus ikut berkerumun. Saat N sedang berdiri di barisan paling belakang dan tentunya menjauh dari teman-teman di depan, tiba-tiba ada seorang lelaki menghampirinya dan mengajaknya untuk mengobrol. Ternyata laki-laki itu bernama Gaza Cahyadi yang merupakan seorang alumni dan sekarang sudah menjadi siswa SMA. Novel kedua dari karya Rintik Seduh masih sama dengan novel yang pertama, masih tentang cerita fiksi dengan judul novel GS dan N2. Di series kedua, GS dan N ini lebih baper dari buku pertamanya karena jawaban-jawaban yang menggantung buku sebelumnya tentang GS terjawab di sini. N memutuskan pergi ke Berlin untuk mengajak pulang GS karena N akhirnya sadar GS tidak akan tergantikan. Andaikan dulu N dapat menekan keegoisannya dan membuka kado dari GS di ulang tahunnya yang ke-16, hidupnya tak akan rumit, hatinya tidak akan terluka, juga hati lainnya menawarkan kebahagiaan pada N. Nah, pada novel GS dan N2 ini berawal ketika kepergian N ke Berlin ini terbilang nekat karena dia tidak mencari terlebih dahulu di mana tempat tinggal GS. Ditambah kesehatan N sedang berada di tingkat paling rendah. N sepertinya lupa Berlin tidak seluas daun kelor. Coba mencari ke tempat yang pernah diceritakan GS sebelumnya, sayangnya nihil. Ditambah kondisi N yang semakin down, keras kepalanya nih ya. N gak mau konsumsi obatnya. Pencarian GS yang membuat N hampir menyerah membuka jalan saat seorang perempuan menyapanya. Dari sanalah pintu mulai terbuka. GS ternyata tengah menderita. Tuhan memberikan jalan untuk N bertemu dengan GS untuk mengajaknya pulang, namun ternyata tak sesuai yang diharapkannya. GS tengah menderita dan itu semua karena N, membuat N ingin selalu berada di dekat GS bagaimanapun kondisinya sekarang. Karena untuk N, GS rumahnya untuk pulang. Sayang, GS ingin mengikhlaskan N untuk pergi. Apa yang dilakukan N? Bertahan atau pergi, terutama setelah membaca buku harian GS yang baru. N sadari GS tak pernah jatuh dari walau jarak memisahkan. Bagaimana kecewa GS saat dulu N lebih memilih orang lain. Sinopsis yang ketiga yaitu sinopsis dari novel Rahasia GS dan N. Dari novel Rahasia GS dan N ini yaitu diungkapkan kejujuran GS sejak awal mengenal N, perempuan yang ditemui di acara pensi sekolah yang sangat ingin memiliki rumah pohon dengan teropong bintang. Bukan hanya tulisan, di buku ini juga terdapat ilustrasi manis yang akan membuatmu mengerti perasaan GS kepada N. Bersiaplah untuk jatuh hati kepada dewa kejutan yang membuat N susah move on. Sinopsis novel yang keempat yaitu sinopsis GS dan N3. Pada sinopsis novel GS dan N ini berceritakan bahwa GS kembali dari Berlin dengan kondisi baik dan siap untuk melanjutkan ceritanya dengan N. Semua yang GS kira akan mudah dan indah ternyata berbeda dengan N yang sudah mulai belajar merapikan hidupnya dan memulai cerita baru tanpa GS sampai ketika GS kembali hendak menjemput dan membawanya ke Berlin. Semua berubah. Hati kecil N tetap ingin di Jogja karena mimpi dan cita-citanya ada di sana. Begitu pula dengan GS yang tak bisa meninggalkan Berlin karena semua rencananya sudah tersusun rapi di sana. Mereka berdua dihadapkan oleh dua pilihan antara cinta dan juga cita-cita. Sinopsis yang terakhir yaitu merupakan sinopsis dari novel Kata. Nah, dalam sinopsisnya terdapat, andai bisa sesederhana itu, aku tidak akan pernah mencintaimu sejak awal. Aku tidak akan mengambil resiko mengorbankan perasaanku, namun semua ini di luar kendaliku. Menurut bagi Nugraha.
Nah lalu Ben Naira adalah hari-hariku terakhirku bersamamu, kutitipkan segala rindu, ceria dan perasaan yang tak lagi kubawa lewat sebuah cuman perpisahan. Berjanjilah kau akan melanjutkan hidupmu bersama laki-laki yang bisa menjaga dan menyayangimu lebih baik dariku. Pagi biru. Cinta pertama seorang perempuan yang didapat dari laki-laki adalah dari ayahnya, dan cinta pertama itu telah mematahkan hatiku. Ayahku sendiri membuatku berhenti percaya dengan yang namanya cinta. Itu bagi biru. Nah itulah kelima sinopsis dari cerita novel yang telah saya baca. Sekarang saatnya membahas pokok pemikiran dari penulis Rintik Seduh. Bagi Nadif Alyasana atau yang memiliki nama pengen Rintik Seduh, menjadi seorang penulis merupakan sebuah proses. Sepanjang karirnya sebagai seorang penulis, dia telah menuliskan beberapa buku seperti DS dan N, Kata, dan juga judul buku lainnya. Terkenal dengan tulisan-tulisan galau percintaan yang mengena dalam hati pembacanya, siapa sangka perempuan yang akrab dipanggil Sana atau Paus ini bukanlah orang yang sering galau karena percintaan. Sana atau Paus ini mengaku ia adalah orang yang sangat santai dan juga suka bercanda dalam hal apapun, sehingga dia sulit untuk mendapatkan seorang pacar. Padahal Sana ini merupakan tipe yang main-main tapi diam-diam serius seperti itu. Sumber inspirasi Sana dalam menulis berawal dari menjadi pendengar curhat kisah cinta teman-temannya yang memiliki cerita dan karakter yang berbeda. Ia mendapatkan inspirasi dan menjadikan kisah teman-temannya dalam bentuk tulisan-tulisan Rintik Seduh. Ia juga perlu mendengar berbagai lagu atau buku yang dapat membuatnya mendalami perasaan yang dialami teman-temannya untuk mengikuti menjadi galau. Selain itu, bagi Sana, cara paling mudah dalam mencari inspirasi dalam menulis adalah ketika apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar, bahkan yang dirasakan sendiri seperti itu. Kuncinya bagi Sana sering-seringlah memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di sekeliling kita. Bagi Rintik Seduh yang memiliki lapangan akrab Paus ini, karya seorang penulis tidak akan jauh dari bacaan-bacaan yang digemarinya. Maka dari itu, kalau kamu bertekad menekuni dunia penulisan, perbanyak membaca. Tidak harus buku dengan bahasa yang berat, kamu bebas memilih bahan bacaan yang ringan seperti novel Dilan karya Pidi Baik, novel Hujan karya Terelie, dan juga novel yang lainnya. Kamu juga bisa memperkaya khazanah bacaan kamu lewat artikel, media online, blog, cerpen, dan sebagainya. Bagi Rintik Seduh, tanggung jawab menjadi seorang penulis adalah menyelesaikan tulisannya. Di tahap awal menulis, kamu tidak perlu repot memikirkan berapa banyak orang yang akan membaca karyamu, apakah mereka akan menerima tulisanmu atau tidak, dan bagaimana mereka menilai tulisanmu. Tugas pertamamu hanya satu, yaitu menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Kesimpulannya, dari semua karya-karya yang dituliskan Nadif Alyasana atau Rintik Seduh bertemakan percintaan, tetapi pembaca bisa mengambil nilai-nilai yang ada dalam novel tersebut seperti nilai kekeluargaan, solidaritas, persahabatan, perjalanan hidup seseorang, saling menghargai, dan yang bisa pembaca ambil dari novel sequel trilogi yang terakhir yaitu DS dan N. Dari berbagai hal yang telah terjadi sekelilingnya, bagi Sana menuangkan berbagai kejadian menjadi tulisan yang menyentil pembacanya, dan itu bukan tanpa sebab. Baginya, rasa senang belum tentu bisa terjadi tiap waktu. Ia ingin menjadi teman di berbagai emosi pembacanya. Setidaknya mereka tahu bahwa mereka tidak merasakannya sendiri. Hal yang paling disyukuri oleh Sana atau Rintik Seduh adalah pembacanya mengenalnya lewat karyanya, yaitu lewat Rintik Seduh, bukan sebagai Sana.